Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Febrianti Usman. Kami dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairiyah dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amber Niasti. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015. Jumlah pendapatan asli daerah anggaran sebesar Rp2.066.830.526. Untuk realisasi sebesar Rp1.859.694.643.505. Sedangkan untuk jumlah pendapatan transfer dana perimbangan anggaran sebesar Rp1.828.628.475. Untuk realisasi sebesar Rp1.795.831.826.066. Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat anggaran sebesar Rp632.519.108.000. Untuk realisasi sebesar Rp629.172.608.000. Dan untuk jumlah total pendapatan transfer untuk anggaran sebesar Rp3.213.188.768. Sedangkan untuk realisasi sebesar Rp3.144.486.854.423. Jumlah lain-lain pendapatan yang sah untuk anggaran sebesar Rp126.301.596.800. Untuk realisasi sebesar Rp93.890.418.920. Maka total untuk seluruh pendapatan untuk anggaran sebesar Rp5.451.561.616.094. Dan untuk realisasi sebesar Rp5.991.916.848. Kemudian untuk jumlah belanja operasi anggaran sebesar Rp4.623.633.972.302. Dan untuk realisasi sebesar Rp3.914.018.385.824. Total untuk jumlah pendapatan modal untuk anggaran sebesar Rp1.908.351.654. Dan untuk realisasi sebesar Rp1.282.827.811. Dan untuk jumlah total belanja keseluruhannya sebesar Rp6.558.368.797.049. Dan untuk total realisasi belanja sebesar
Rp1.938.207.165. Maka laporan pemerintah Kota Bandung mengalami defisit sebesar yang anggaran sebesar Rp1.098.7.180.955 dan untuk realisasi mengalami defisit sebesar Rp1.386.290.317 mengalami defisit sebesar 9,46%. Karena total belanja pemerintah Kota Bandung lebih besar daripada pendapatan pemerintah Kota Bandung. Kemudian, untuk jumlah penerimaan pembiayaan anggaran sebesar Rp1.213.7.180.955 dan untuk realisasi sebesar Rp1.213.7.180.955 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp115 miliar. Maka jumlah untuk pembiayaan neto anggaran sebesar Rp1.098.7.180.955 dan untuk realisasi sebesar Rp1.098.7.180.955. Maka sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp994.890.638. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan sistematis mengenai aktiva, hutang, dan modal dari suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Tujuannya untuk menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan atau neraca menampilkan sumber daya ekonomis atau aset, kewajiban ekonomis atau hutang, dan modal saham, serta hubungan antar item tersebut. Jumlah aset lancar Neraca dapat meringkaskan posisi keuangan dari suatu entitas pada tanggal tertentu. Rp5.669.769.047. Kemudian pada tahun 2014 sebesar Rp2.181.745.845.376. Kemudian jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2015 sebesar Rp931.457.676.907 dan pada tahun 2014 sebesar Rp810.680.724.607. Kemudian untuk jumlah aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp20.526.614.135.730 dan pada tahun 2014 sebesar Rp22.028.990.513. Jumlah aset lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp255.142.513.330 dan pada tahun 2014 sebesar Rp255.271.967.249 dan total seluruh aset pada tahun 2015 sebesar Rp23.254.884.033.015 dan pada tahun 2014 sebesar Rp25.247.736.636.747 rupiah.
Kemudian untuk jumlah kewajiban pada tahun 2015 sebesar Rp109.207.066.182, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp271.755.854.496, dan jumlah ekuitas pada tahun 2015 sebesar Rp23.149.676.966.833. Pada tahun 2014 sebesar Rp23.950.791.370. Kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp23.258.884.33.015. We gon' get it poppin', we gon' get it poppin'. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut dengan LPSAL, yang dimana menyajikan pos-pos sebagai berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal pada saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, lalu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, atau bisa disebut dengan SILPA atau SIKPA tahun berjalan, lalu koreksi kesalahan pembukuan untuk tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Nah, pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pelaporan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Maka, entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur LPSAL dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, struktur LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dengan tidak memiliki perbedaan. Kemudian, estimasi perubahan SAL terhadap akun penting pada akuntansi akrual Pemda. Nah, di mana pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang menggantikan peraturan pemerintah tahun 2005 nomor 24. Nah, hal penting yang harus dilakukan dan harus digarisbawahi oleh pemerintah daerah adalah pada pasal 4 ayat 1 yang terkait tentang penerapan SAP berbasis akrual. Dan yang kedua, pada pasal 6 ayat 3 yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah atau yang sering disebut juga PUSAP, di mana PUSAP itu sendiri adalah pedoman umum dalam menyusun dan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah sesuai SAP dengan basis akrual, khususnya pada bagian akun standar atau BAS dengan basis akrual. Nah, PUSAP juga digunakan untuk pedoman penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah. Selain akun estimasi perubahan SAL, dalam akun ekuitas SAL juga terdapat akun estimasi pendapatan, akun estimasi penerimaan pembiayaan, akun apropriasi belanja, dan akun apropriasi pengeluaran pembiayaan. Menambah SAL, maka disusunlah jurnal penutup akun temporer yang terdapat di LRA, termasuk akun-akun anggaran yang pernah di jurnal pada saat anggaran disahkan. Di sini kita bisa menggunakan jurnal gabungan terkait penjelasan surplus defisit dan pembiayaan neto dapat lebih mudah dijelaskan. Nah, berdasarkan jurnal penutup ini dihasilkan surplus defisit di posisi debit. Ini berarti realisasi surplus defisit bersifat defisit. Nah, di lain hal terbentuk realisasi pembiayaan neto di posisi kredit. Nah, ini berarti realisasi pembiayaan neto bersifat surplus. Nah, untuk membentuk nilai SILPA tahun berkenaan, maka realisasi surplus defisit dan pembiayaan neto yang terbentuk perlu ditutup dengan jurnal penutup. Berdasarkan jurnal yang menutup pembiayaan neto dan surplus defisit, maka terbentuklah SILPA tahun berkenaan yang berposisi di kredit, dan ini berarti sifatnya surplus.
Agar SAL pemerintah terbentuk, maka SILPA tahun berkenaan harus ditutup agar membentuk penambahan atau pengurangan SAL. Berdasarkan jurnal yang menutup SILPA tahun berkenaan tersebut, maka terbentuklah SAL yang berposisi di kredit, dan ini berarti sifatnya menambah akumulasi SAL yang sudah tergunggung pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sebagai catatan, tidak seperti pemerintah pusat, biasanya pemerintah daerah selalu menggunakan seluruh SILPA tahun berkenaan atau SAL pada tahun anggaran seterusnya, sehingga umumnya tidak ada saldo akumulasi SAL yang sudah tergunggung pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Nah, dengan kata lain, kemungkinan besar nilai SILPA tahun berkenaan selalu sama dengan nilai SAL. Dalam mekanisme sistem akuntansi pemerintah, dengan menggunakan teknik akuntansi anggaran tersebut, maka dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam melaksanakan akuntansi akrual, khususnya dalam rangka menyajikan LRA yang berbasis kas sesuai amanat PP nomor 71 tahun 2010. Namun, perlu juga dikaji lebih jauh apakah sistem seperti ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat tabelnya nih teman-teman terkait laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintahan Kota Bandung per 31 Desember 2015 dan 2014 nih. Oke, bisa kita lihat di situ ada saldo anggaran lebih awal dengan nomor catatan 521 pada tahun 2015 dengan nominal 1.213 miliar 7.180.955. Yang kedua, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dengan nomor catatan 522 pada tahun 2015 dengan nilai 1.213 miliar 7.180.955. Nah, yang ketiga ada subtotal dari 1 dan 2 nih teman-teman dengan nomor catatan 523. Nah, nominal 1 dan 2 itu dikurangi. Jadinya 0 ya teman-teman, kita bisa lihat di situ. Kemudian selanjutnya terkait sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dengan nomor catatan 524 pada tahun 2015 senilai 994 miliar 140 juta 890.638. Nah, selanjutnya untuk SILPA atau SIKPA menjadi subtotal 3 dan 4. Nah, dengan nomor catatan 525 senilai 994 miliar 140 juta 890.638 pada tahun 2015 nih teman-teman. Nah, selanjutnya untuk koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dengan nomor catatan 526 jadi 0. Kemudian selanjutnya untuk lain-lain atau pengeluaran lain-lain atau pembiayaan lain-lain dengan nomor catatan 527 di tahun 2015-2014 itu 0. Kemudian kita bisa lihat di situ ada saldo anggaran lebih akhir pada nomor 5 ditambah nomor 6 ditambah nomor 7 senilai 994 miliar 140 juta 890.638 pada tahun 2015. We gon' get it poppin', we gon' get it poppin'. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk itu contohnya ada
penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan yang dipisahkan, pinjaman, bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan arus kas keluar itu contohnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait tentang tujuan laporan arus kas, yakni 1. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Yang kedua, tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Berikut adalah manfaat informasi arus kas. Laporan arus kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar dalam laporan arus kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam paragraf 5, 6, dan 7, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 mengungkapkan bahwa laporan arus kas berguna 1. Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. 2. Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Berikut adalah laporan arus kas pemerintah Kota Bandung untuk tahun anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Di sini arus masuk kasnya ada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya. Jumlah arus masuk kasnya yaitu 5 triliun 97 miliar 497 juta 264.294 rupiah. Kemudian arus keluar kasnya ada pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, subsidi, hibah, dan sebagainya. Di sini jumlah arus keluar kasnya yaitu 3 triliun 914 miliar 135 juta 379.354 rupiah. Kemudian di sini ada arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu jumlah arus masuk kas dikurangi jumlah keluar kas sehingga mendapatkan nilai 1 triliun 183 miliar 361 juta 884.940 rupiah. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini arus masuk kasnya ada dari penjualan atas aset lainnya senilai 574.652.554 rupiah. Kemudian ada arus keluar kasnya ada perolehan tanah, perolehan peralatan dan mesin, perolehan gedung dan bangunan, dan sebagainya. Di sini jumlah arus keluar kasnya yaitu 1 triliun 402 miliar 802 juta 827.811 rupiah. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasinya yaitu minus 1 triliun 402 miliar 228 juta 175.257 rupiah. Kenapa hasilnya minus? Karena jumlah arus keluar kasnya lebih banyak daripada jumlah arus masuk kasnya. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Namun untuk tahun 2015 arus masuk kas dan arus keluar kasnya kosong.
Kemudian berikutnya ada arus kas dari aktivitas transitoris. Di sini jumlah arus masuk kasnya yaitu 126.444.590.207 rupiah. Kemudian jumlah arus keluar kasnya itu 126.438.267.957 rupiah. Di sini arus bersih dari aktivitas transitorisnya itu 6.322.250 rupiah. Kemudian selanjutnya ada kenaikan atau penurunan bersih kas. Jumlah ini didapat dari jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Semuanya dijumlah. Untuk tahun 2015 ini mengalami penurunan yaitu senilai minus 218.859.968.067 rupiah. Kemudian kita masukkan saldo awal kasnya untuk mencari saldo akhirnya. Di sini dimasukkan saldo awalnya dan saldo akhir kasnya yaitu 994.156.055.388 rupiah. Berikut penjelasan dari laporan arus kas Pemerintah Kota Bandung tahun 2015. Berikutnya adalah laporan ekuitas. Laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kejadian-kejadian yang menyebabkan perubahan pada ekuitas di suatu entitas tertentu pada waktu tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode, kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan penaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Berikut ini adalah laporan ekuitas Pemerintah Kota Bandung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Uraiannya ada ekuitas awal yaitu 24.999.782.250,60 rupiah. Kemudian ada surplus atau defisit laporan operasional sebesar 598.109.407,69 rupiah. Kemudian ada lain-lain dengan nominal 2.424.424.524.825,27 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas akhir yaitu sebesar 23.149.966.833 rupiah. Berikutnya adalah laporan audit sektor publik. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan yang telah diperiksa, bahwa laporan keuangan tersebut telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta kegiatan operasional yang dilakukan sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Audit sektor publik perlu dilakukan untuk terciptanya akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Berikut ini hasil audit keuangan Kota Bandung oleh BPK dari Tempo. BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dari kabupaten atau kota seprovinsi Jawa Barat Selasa 7 Mei 2016. Dari 12 kabupaten atau kota yang diperiksa keuangannya, Kota Bandung yang dipimpin oleh Wali Kota Ridwan Kamil hanya meraih penilaian opini wajar dengan pengecualian. Dengan opini itu, BPK mencatat masih ada temuan-temuan yang harus diperbaiki.